Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja saya menemukan satu video yang dimuat oleh channel Nahnu TV Aswaja, yaitu video klarifikasi Teku Mudaqori terhadap satu audio yang diupload oleh channel AWK, yang di situ diasumsikan sedang berseteru dengan Kiai Haji Abah Yusuf dari Banten. Saya sebenarnya tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga atau dapur dari mereka, namun karena ini diupload ke media sosial sehingga kemudian bisa dikonsumsi oleh publik. Oke kawan-kawan, kita dengarkan dan kita saksikan video klarifikasi dari Teku Mudaqori. Ini asal muasal ceritanya untuk Kiai Yusuf Al-Mubarak yang diungkapkan voice-nya di dalam channel AWK channel ya. Begini ceritanya teman-teman. Suatu ketika setelah adanya musyawarah akan adanya acara maulid dan deklarasi Laskar Sabilillah yang bertempat di pondok pesantren saya. Pada suatu malam kita rapat untuk menempatkan anggaran dan semuanya pengurus ya. Nah akhirnya kita dapatkan anggaran seputuskan 41 juta rupiah. Setuju tidak, kata saya. Kalau tidak setuju, ucapkan tidak setuju. Kita akan bahas ulang. Kalau setuju, jangan nyap-nyap di belakang layar yang berbeda. Nah, adapun anggaran besar ini kita cari bersama gotong royong sampai jumpa. Kalaupun nanti tidak ketemu jumlah yang sama, nanti akan kita kurangi apa yang perlu kita lakukan. Kan begitu teman-teman. Semua sudah sepakat teman-teman. Walhasil kita ketok palu, bubarlah acara. Nah, tak lama kemudian teman-teman, Yusuf Al-Makassari Al-Mubarak itu telepon saya dengan baik. Kalau begitu Said Qori, ayo kita ngadain bersama Banten bergabung sama Said Qori lah untuk deklarasi Jawa Barat. Oke, alhamdulillah kalau begitu Kiai Yusuf, Tuan Guru, alhamdulillah terima kasih sudah bisa bergabung, kita deklarasi bareng untuk melakukan persatuan ya, dan juga meringankan beban saya di dalam mencari dana untuk acara. Begitu teman-teman. Nah, akhirnya saya sampaikan kalau memang Tuan Guru mau bergabung ke sini, berarti untuk meringankan kita dalam mencari dana, maka saya pingin Tuan Guru untuk satu provinsi ya, dari anggaran dana 41 juta untuk satu provinsi itu saya minta sumbangsi dananya, karena kita bekerja sama 7.500.000 rupiah, 7,5 juta gitu. Dalam pemikiran saya 7,5 juta itu hal yang ringan untuk kita bersama-sama gitu loh. Berarti dalam satu provinsi kalau 100 orang cuman 75.000 saja satu orang teman-teman, ya kan? Nah kata beliau sudah siap, oke nggak masalah, kita usahakan itu. Nah sudah sampai di situ. Tak lama kemudian kan ada orang saran kepada saya agar kanopi yang ada di pondok pesantren saya ini kobong yang udah hancur, yang udah buruk ya, untuk diperbaiki, diganti dengan kanopi supaya nanti waktu acara terlihatan bagus dan rapi gitu teman-teman. Nah saya bilang bagaimana caranya Tuan Guru kanopi itu diperbaiki, saya nggak punya dana. Nggak apa-apa, sampean bikin video kirim aja kepada perorangan, jangan di grup, kirim kepada perorangan, siapa tahu bisa membantu oleh mereka yang punya rezeki gitu loh. Oke, baik kalau begitu. Nah, dianggarkanlah anggaran tersebut kurang lebih 15 juta. Akhirnya saya kirimkan ke perorangan. Nah, yang menanggapi itu cuma 2 orang teman-teman, yaitu Kiai Salim dari Cilacap menyumbang senilai 1 juta dengan
Kiai Imaduddin menyumbang juga 1 juta, cuman 2 juta. Yang lain nggak ada satu orang pun yang menanggapi. Akhirnya ditulislah SMS melalui WA grup bahwa Provinsi Banten mengundurkan diri atau membatalkan untuk deklarasi bersama. Nah, teman-teman, ini puncak permasalahannya. Ya, saya sampaikan sejujur-jujurnya. Tidak mau menyampaikan untuk saya dianggap benar dan juga tidak mau menyampaikan untuk orang lain dianggap salah. Tidak. Dengarkan baik-baik di mana letak permasalahannya, yang saya juga akui permasalahannya juga ada dalam dari tulisan saya, teman-teman. Dengar. Saya balas secara pribadi. Saya japri Tuan Guru Yusuf Al. Saya bilang, mohon maaf Tuan Guru, ya, seharusnya jangan langsung belah pihak, bisa berkomunikasi dengan saya dengan sebaik-baiknya apapun kendala yang ada. Tapi kalau membatalkan secara sepihak kayak gini, saya tersinggung. Saya nggak suka kayak gini. Masa seorang ahli tarekat, itu bahasa saya kurang lebih. Artinya seorang ahli tarekat beratan setelah dianalisanya berat umpamanya, ya dia komunikasi sangat bahagia dalam acara deklarasi untuk membuat deklarasi sendiri dengan anggaran seadanya. Misalkan, saya kan bilang begini Tuan Guru, jangan bikin anggaran seadanya untuk bikin deklarasi masing-masing biar tetap terlihat bersatu, kata saya, ya. Nah, saya bilang seandainya dia ngomong langsung gitu, ini kan enggak. Ya, artinya kalau Tuan Guru nggak mampu segitu, seberapalah mampu untuk bikin acara ini ya biar kita bareng. Tapi nggak ada. Nah, sehingga inilah menjadi masalah. Malam pas saya mau ngajar di suatu masjid, itu saya dibel. Saya dibel dengan membentak saya, Ustaz, teman-teman. Ya mohon maaf, saya bukan manusia yang tipe bisa dibentak. Di Banten dibentak, saya lawan bentak. Nggak bisa saya dibentak-bentak orang, memang orang tukang bentak kok dibentak-bentak. Nah gitu teman-teman. Saya bilang, sampean jangan bentak-bentak saya di sini. Ya, jangan bentak-bentak saya di sini. Akhirnya daripada terjadi bentak saling membentak, saya matikan. Itu loh. Nah, ketika itu sudah berjalan, dia WA saya. Saya bilang, ya enggak apa-apa Guru, saya minta maaf. Itu sudah terjadi. Minta maaf itu teman dari melalui tulisan. Nah, kemudian ada seorang Panglima Laskar Banten namanya Jai, orang yang sudah bersahabat sama saya. Dia telepon saya mengeluh tentang keadaan di Banten itu dengan mencari anggaran yang sulit. Sampai hari ini baru dapat 1.350.000 katanya. Nah, saya sampaikan, itulah sebabnya kenapa kita tidak mau bersatu aja, malah bikin sendiri segala macam. Harusnya kan kita kompak bareng-bareng supaya nggak terjadi seperti ini. Gitu loh teman-teman. Nah, kata Kang Jai begini, ya sudah. Saya Tori gimana? Masih marah nggak sama? Masih sakit hati nggak sama Kiai Yusuf? Saya bilang secara pribadi saya masih tergores hati saya, ya. Tetapi secara perjuangan saya tetap dan nggak ada masalah lagi buat saya. Jadi sebetulnya persoalan sudah selesai. Datanglah Ki Anjay, entah melalui telepon, entah kayaknya datang ke tempat tersebut. Dia menyampaikan apa yang saya sampaikan. Mencak-mencak, marah-marah telepon saya. Telepon saya habis, saya dimaki-maki. Ya, dikatakan macam-macam lah buat saya. Dibilang kamu goblok, ya. Nggak tahu ilmu kamu tentang masalah organisasi. Dipikirnya saya nggak punya yayasan, nggak pernah belajar tentang masalah struktural. Disitulah awal mula saya marah dan berdebat, memencak-mencak, sehingga terjadilah voice-voice yang meremehkan. Jadi kalau Anda mau bijaksana, bijaksanalah sama orang lain. Ya, selesaikan persoalan dengan hikmah. Kalau yang bersifatnya pribadi, ya ajak pribadi kan nggak susah kan? Saya ini kan nggak susah. Anda telepon gini, Tengku,
ada permasalahan pribadi kita nih, ayo kita selesaikan berdua, datang ke rumah saya, kita ngopi kongko bareng-bareng biar tidak timbul fitnah. Kan enak kayak gitu kan? Apa harus dengan menyampaikan berita buruk itu atau memframing keburukan itu tentang saya ke media supaya orang benci saya, itu tujuannya kah? Ingin menampakkan bahwa saya nggak ada akhlak, begitu tujuannya kah? Jadi teman-teman, saya sudah menyampaikan apapun yang sudah saya sampaikan dari mulai awal sampai akhir, ya. Tinggal teman-teman sendiri yang menilai bahwa itu bentuk hasutan ataupun tidak, terserah. Saya hanya mengklarifikasi, ya, sebatas menyatakan bahwa apa yang disampaikan pada YouTube AWK channel itu voice-nya benar, voice saya, dan benar itu voice saya, ya itu juga benar voice-nya Yusuf Al-Mubarak, ya Yusuf Al-Mubarak benar. Tetapi persoalan itu pribadi, selisih kami berdua. Kenapa harus disebarluaskan? Apa tujuannya?